Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavilam Suprapto dengan NIM G05219024. Saya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang observasi aspek hukum dompet duafa. Observasi ini dilakukan di Jalan Rungkut Mutiara, Ruko Grand City, Regensi dengan Blok B nomor 24 Rungkut, Gunung Anyar, Surabaya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum zakat dan wakaf. Langsung saja menuju ke materi. Apa ketertarikan tabungan wakaf Indonesia dengan dompet duafa? Jawabannya adalah kita merupakan bagian dari dompet duafa. Di dompet duafa ada divisi lembaga amil zakat, infak, sodako, dan wakaf. Untuk wakaf itulah tabungan wakaf Indonesia ada. Next, mengapa dompet duafa diwakili tabungan wakaf Indonesia dikatakan sebagai organisasi profesional dalam pengelolaan wakaf? Lalu, bagaimana kebijakan pembagian surplus? Jawabannya adalah, alhamdulillah kita sampai saat ini telah melakukan pengelolaan wakaf hingga harta wakaf yang diberikan tidak lagi menjadi beban, bahkan memberikan surplus bagi kita. Sudah dibagi dalam aturannya. Dari surplus wakaf itu kita serahkan pada DD untuk dijadikan proyek sosial, tetapi 50% kita berikan ke DD, 40% buat reinvestasi dan maintain, sedangkan yang 10% untuk gaji. Jadi yang ketiga, karena nazir haruslah profesional. Bagaimana sistem rekrutmen nazir yang diterapkan? Lalu bagaimana memotivasi karyawan agar semangat bekerja? Jawabannya adalah, untuk kriteria nazir kita bisa merekrut berdasarkan kebutuhan dari bidang yang bersangkutan. Untuk kriteria yang pasti tentunya seorang sarjana yang pasti. Kita memiliki agenda rutin, yaitu pelatihan dan training. Memang masih dijalankan 1 tahun sekali karena terbatasnya anggaran. Selain itu, kita juga membangun komunikasi antar bidang sefleksibel mungkin agar tidak terlalu ada jarak setiap bagian. Selanjutnya yang keempat, bagaimana respon atau kepedulian masyarakat terhadap pengembangan wakaf produktif di dompet duafa Republika? Jawabannya adalah karena setiap ketidakfahaman mayoritas masyarakat kita, jadi respon yang diberikan bervariasi. Ada kalanya masyarakat mudah dan terbuka dalam memahami konsep wakaf produktif. Akan tetapi, bahkan yang masih sulit untuk memahami, khususnya masyarakat bagian pedesaan. Kala ini mungkin karena pemahaman yang telah mengakar bahwa wakaf ini berupa masjid maupun sekolah. Bukan hal lain seperti ruko, perkebunan, dan lainnya. Selanjutnya yang kelima, bagaimana bentuk perencanaan yang dilakukan dalam manajemen wakaf produktif? Perencanaannya adalah, yang kami lakukan biasanya diadakan rapat internal setiap bidang untuk kemudian dikumpulkan saat rapat tahunan evaluasi dan kerja. Dalam rapat tersebut selain membahas rencana setahun ke depan, juga bentuk evaluasi tahunan kinerja tabungan wakaf Indonesia. Selanjutnya, bagaimana pola kepemimpinan dalam manajemen wakaf ini? Untuk kepemimpinan ini kami bersifat sefleksibel mungkin. Para staf diberi kebebasan untuk sekreatif mungkin menjalankan program kerja sehingga mampu lebih maksimal lagi. Selanjutnya, yang ketujuh, seperti apa bentuk pengawasan yang ada di dompet duafa Republika? Bentuk pengawasannya adalah kami melakukan baik secara langsung untuk melihat kinerja di lapangan, maupun tidak langsung saat rapat evaluasi tahunan yang diadakan setiap tahun. Selain itu, kita juga ada performance
indikator yang sudah diterapkan untuk mengevaluasi setiap staf dalam bekerja. Selanjutnya yang ke-8, apa saja problematika yang dihadapi dalam pendayagunaan hasil produktivitas harta wakaf? Jawabannya adalah masalah yang sering kami hadapi biasanya legalitas harta wakaf yang masih kurang, sehingga harus mengurus banyak hal hanya untuk legalitas saja. Belum ketika didayagunakan dalam pendayagunaan, kita masih mengandalkan masyarakat sekitar wilayah karena. Selanjutnya yang ke-9, apa langkah-langkah yang ditempuh oleh Dompet Du'afa dalam pendayagunaan hasil produktivitas harta wakaf? Jawabannya adalah kita berusaha bekerja sama dengan para wakif ketika akan mewakafkan harta wakaf yang ada, sehingga ketika harta sudah menjadi milik tabungan wakaf Indonesia telah bebas dari seluruh tanggungan hukum dan kedepannya. Kita juga ingin menempatkan perwakilan cabang tabungan wakaf Indonesia di setiap wilayah Indonesia untuk mengurus aset wakaf yang tersebar. Selanjutnya yang ke-10, apa hasil yang ingin dicapai dari pendayagunaan dana wakaf produktif? Lalu bagaimana bentuk pelaporan dari tiap pos yang mendayagunakan harta wakaf pada Dompet Du'afa? Jawabannya adalah tujuan utama dari program wakaf produktif ini adalah bagaimana masyarakat kita dapat lebih berdaya dan sejahtera dengan mengelola wakaf yang profesional, sehingga terciptalah lapangan kerja baru, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bagus dan terjangkau bahkan gratis. Untuk format pelaporan sudah kami tetapkan bagi setiap jaringan pengelola wakaf dan setiap bulan mereka melaporkannya baik secara lisan maupun tertulis, dan insya Allah terdokumentasi di Dompet Du'afa. Bagaimana mekanisme penghimpunan donasi wakaf di Dompet Du'afa? Jawabannya adalah untuk penghimpunan dana, saya bersama staf membagi tugas. Kita juga menjalin komunikasi lewat jejaring sosial seperti Facebook atau Twitter, WhatsApp, Instagram. Alhamdulillah, banyak yang merespon khususnya dari Twitter. Juga untuk direct sales, kita bisa melalui komunitas. Komunitas apa saja? Bisa komunitas pengajian, hobi, atau yang lain. Direct sales juga biasanya lewat pembukaan konter secara rutin setiap bulan dalam event-event yang ada. Untuk pembukaan konter, kita bisa join dengan Dompet Du'afa, kadang sendiri. Kita juga pakai brosur. Brosur ini sama seperti media televisi. Tadi kita masih join dengan Dompet Du'afa, tapi beberapa tahun ini kita juga membuat brosur khususnya tabungan wakaf Indonesia. Semoga semakin banyak nanti yang wakaf. Sekian, itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.